Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 7. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hikmah. Ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pastinya kalian harus selalu tetap semangat meskipun sementara saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Dan yang pastinya belajar bahasa Indonesia dong. Baiklah anak-anakku siswa kelas 7 yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan belajar saat ini, dan semoga segala penyakit khususnya pandemi yang sedang beredar saat ini segera berakhir agar kita dapat bertemu lagi dan melakukan kegiatan belajar secara langsung. Nah, untuk mempersingkat waktu kita di awal pembelajaran, maka Ibu akan memberikan materi dan sedikit menjelaskan kepada kalian melalui audio pembelajaran kita saat ini ya anak-anakku yang Ibu banggakan. Kira-kira ada yang sudah tahu apa materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini? Ayo dijawab, ada yang bisa menjawab? Ibu beri waktu 4 detik dihitung mundur. 4, 3, 2, 1. Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan memberi sedikit gambaran tentang paragraf atau pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, paragraf tersebut itu berisi tentang penggambaran terhadap suatu objek. Objek tersebut bisa berupa manusia, hewan, lingkungan, bahkan tempat bersejarah. Juga bisa digambarkan dalam paragraf ini. Ayo anak-anak, sudah ada yang tahu belum? Kira-kira paragraf apa ya namanya? Ya, betul, namanya adalah paragraf deskripsi atau bisa dikenal dengan nama teks deskripsi. Nah, pertemuan kali ini akan membahas tentang definisi teks deskripsi. Sebelum memasuki ke dalam materi, Ibu akan memberikan sedikit contoh kepada kalian, yaitu salah satu lagu nasional Indonesia yang di dalamnya mengandung teks deskripsi. Kira-kira lagu apa ya? Kok di dalamnya ada teks deskripsi? Nah, maka dari itu Ibu akan memberikan sebuah atau salah satu contoh lagu nasional Indonesia yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Selain Ibu memberikan audionya, Ibu akan sedikit menjelaskan teks deskripsi yang bagaimana sih yang terkandung dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa tersebut. Nah, di dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa ini mengandung teks deskripsi yang menggambarkan
keindahan dan keelokan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita dengarkan audio dari lagu Rayuan Pulau Kelapa ini ya, siswa kelas 7 yang Ibu banggakan. Dengarkan baik-baik dan disimak baik-baik. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejarah. Nah, setelah kalian mendengarkan dan mencermati cuplikan audio lagu Rayuan Pulau Kelapa, kalian sudah memiliki gambaran bagaimana sih teks deskripsi tersebut. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan ke dalam materi. Sebelum menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu adalah di sini peserta didik mampu menemukan definisi teks deskripsi tentang objek, baik itu di sekolah, tempat wisata, dan tempat bersejarah yang kalian lihat atau yang kalian dengarkan. Nah, kita mulai masuk ke dalam materi, yaitu definisi dari pengertian teks deskripsi. Lanjut, guys. Teks deskripsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menceritakan peristiwa, tempat, benda, atau seseorang kepada orang tua atau teman-temanmu. Kamu tentu bercerita sesuai dengan kalimat yang kamu lihat, dengar, dan rasakan. Jadi orang tua dan teman-teman yang mendengarkan ceritamu seolah-olah juga merasakan yang kamu lihat atau yang kamu temui. Nah, contoh di sini adalah yang dapat kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan. Ibu memberi masing-masing 3 contoh. Yang pertama, seakan dapat dilihat, contohnya adalah wajahnya bersemu merah menahan malu. Yang kedua, tubuhnya yang kekar, tampak, lihat, dan kuat. Yang ketiga, pemerintah membangun bandara yang megah dan mewah. Akan dapat didengar, contohnya itu yang pertama adalah suaranya serak akibat terlalu banyak berteriak, kokok ayam jantan membuat pagi terasa meriah. Yang ketiga, ajan bergema memenuhi langit. Terus yang dapat dirasakan adalah dadanya sesak membayangkan musibah yang menimpa Anne, sahabatnya. Semilir angin membuat tubuhnya menggigil, dan yang ketiga adalah kejut listrik menjalar seketika di sekujur tubuhnya. Nah, kegiatan bercerita yang telah kamu lakukan tersebut dinamakan sebagai mendeskripsikan objek. Objek tersebut dapat berupa peristiwa, tempat, benda, atau orang. Teks yang digunakan dalam proses bercerita tadi disebut teks deskripsi. Nah, definisi teks deskripsi menurut beberapa ahli, kita bacakan di sini adalah menurut karangan Goris Kerap, dijelaskan bahwa teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca.
Nah, sedangkan menurut Lamudin Tijona dalam komposisi bahasa Indonesia dijelaskan bahwa teks deskripsi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu description yang berhubungan dengan kata to describe yang berarti melukiskan peristiwa atau objek dengan bahasa. Lanjut lagi guys. Nah, sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan deskripsi sebagai pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci uraiannya. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik sebuah simpulan umum yang disebut dengan teks deskripsi atau definisi. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Nah, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana. Penggambaran informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks. Nah, demikian tadi yang Ibu sampaikan untuk materi definisi teks deskripsi. Tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai pada ujung pertemuan audio pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu minta maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi Ibu masih mengalami banyak kekurangan atau membuat kalian masih belum paham atau bingung. Silakan nanti ditanyakan via WhatsApp. Sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pelajaran. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.